Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Rizky. Di sini saya akan melakukan keterampilan resusitasi pada bayi dan anak. Yang pertama, kita lakukan persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti boneka bayi, pipa orofaring, kemudian kita siapkan juga nasogastric tube, dan kita siapkan masker resusitasi, dan yang terakhir kita siapkan masker alat pengisap lendir untuk bayi. Nah, yang pertama kita lakukan resusitasi terlebih dahulu terhadap bayi. Terhadap bayi, kita perhatikan resusitasi yang dinamakan SAFE, yaitu short for help, atau kita minta tolong, kemudian approach with care, yang dinamakan tangani dengan hati-hati, kemudian free from danger, jauhkan dari bahaya, kemudian evaluate ABC, kita nilai jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasinya. Yang pertama itu kita safe approach. Apakah safe approach? Kita tanya, adik baik-baik saja. Kita nilai sambil kita menilai jalan nafasnya, kemudian opening maneuver look, kita perhatikan dan mendengarkan, kemudian up to 5 breaths itu kita cek pernafasannya, kemudian kita mulai CPR-nya selama 1 menit. Kemudian kita bisa memanggil call emergency service. Kemudian tata cara meminta pertolongan, bila hanya satu penolong, kita lakukan bantuan hidup dasar dulu, kemudian meminta bantuan. Bila penolong tidak dapat meminta pertolongan, kita teruskan resusitasi sampai tiba penolong lain atau sampai kelelahan. Bila ada 2 penolong pertama melakukan meresusitasi, penolong kedua mencari bantuan. Yang kemudian yang meminta bantuan menyebut lokasi, nomor telepon, jumlah korban, dan lain-lain. Kemudian kita melangkah ke penilaian sistem kardiovaskular. Yang pertama, airway, jalan nafas. Apakah dapat dipertahankan tanpa alat atau memerlukan alat bantu jalan nafas pada bayi? Kemudian breathing atau pernafasan, kita nilai gerak nafas atau frekuensinya. Untuk gerak nafasnya itu retraksi, apakah bayi retraksi, merintih, atau adanya otot bantu nafas. Kemudian aliran udara, pernafasan, pengembangan, kita lihat apakah dadanya ada pengembangan, kita nilai suara nafas, apakah ada stridor, wheezing, kemudian gerakan paradoks. Kemudian kita lihat warna kulit pada bayi, ada atau tidaknya cyanosis. Kemudian kita nilai circulation atau sirkulasi, ya kita nilai frekuensi jantung, denyut sentral, tekanan darah, kemudian perfusi kulit, terutama di capillary refill time, yaitu kita nilai suhu, warna kulit bayi, kulit berbercak atau tidak. Kemudian kita perfusi SSP-nya. Kemudian jika kita lihat reaksi kesadarannya, untuk menilai reaksi kesadaran kita menyebutkan AFPU, yaitu alert, respond to verbal, respond to pain, unresponsive. Ini untuk mengenal orang tua, ukuran pupil, kemudian kita nilai ukuran pupilnya, kemudian postur, dekortikasi atau desreprasi. Kemudian penilaian dilakukan tidak lebih dari 30 detik. Kemudian jalan nafas, airway, kita tentukan derajat kesadaran dan kesulitan nafas dengan periksa tanda cedera kepala pada leher, kemudian kesulitan pernafasan dan kesadaran. Bila ada cedera kepala yang ditemukan, jangan mengguncang bayi atau anak karena dapat merusak bagian medula spinalisnya. Bila bayi dan anak tidak sadar tapi bernafas baik, kita perhatikan nafasnya, letakkan pada posisi pulih atau recovery position.
Kemudian bayi dan anak sadar dengan kesulitan bernafas, letakkan pada posisi senyaman mungkin. Bisa dalam posisi baring yang memudahkan bernafas. Kemudian kita kemudian yang selanjutnya itu kita meminta bantuan. Kemudian kita atur posisi korban atau bayi, kita letakkan posisi terlentang seperti ini di atas dasar yang rata atau keras. Bila ada cedera kepala leher, kita pertahankan posisi tubuh leher kepala dalam satu garis lurus seperti ini. Kemudian hindari ekstensi fleksi kepala karena dapat mencederai medula spinalisnya seperti yang dijelaskan seperti tadi. Kemudian memindahkan ke tempat lain, posisi tubuh leher kepala harus dalam satu garis. Kemudian kita membuka jalan nafas bila tidak ada cedera kepala dengan cara hip tilt yaitu mendongakkan head tilt atau chin lift, mendongakkan dagu bayi. Kemudian melakukan head tilt atau chin lift, cara melakukannya itu kita letakkan satu tangan pada dahi. Kita letakkan satu tangan pada dahi, kemudian tekan perlahan ke posterior sehingga kemiringan kepala menjadi normal atau sedikit ekstensi. Hindari hiperekstensi karena dapat menyumbat jalan nafas. Kemudian kita letakkan jari tangan yang lain pada tulang rahang bawah seperti ini. Kemudian di ujung dagu dan didorong keluar atas seperti mendongakkan kepala sambil mempertahankan cara yang pertama. Bila tidak sadar dan ada cedera kepala, dengan cara jaw thrust, kita lakukan dengan cara jaw thrust. Cara melakukannya yaitu posisi penolong di sisi atau di arah kepala bayi. Kemudian kita letakkan 2-3 jari tangan kiri dan kanan seperti ini pada masing-masing sudut posterior bawah, kemudian angkat dan dorong keluar seperti ini. Bila posisi penolong di atas kepala, kedua siku penolong diletakkan pada lantai atau alas di mana korban diletakkan. Bila upaya ini belum membuka mulut atau membuka mulut untuk cedera kepala atau leher, lakukan jaw thrust seperti yang tadi dengan imobilisasi leher. Kemudian kita nilai pernapasan atau breathing. Kita nilai usaha dengan napas, melihat gerak nafas dengan desah. Kita mendengar dengar desah nafas dan rasakan aliran udara pernafasan. Caranya pasang sungkup dengan ukuran sesuai umur sehingga pasang sungkup alat-alatnya. Yang pertama itu pasang sungkup dengan ukuran sesuai umur bayi, kemudian menutup mulut dan hidung lalu rapatkan. Dan sambil mempertahankan posisi kepala jalan nafas, kita lakukan tiupan nafas buatan dengan mulut atau balon bag seperti ini. Balon bag resusitasi kita letakkan pada mulut bayi. Bila dengan mulut, tarik nafas dalam, tiup dan lihat pengembangan dada. Bila tetap tidak mengembang, kemudian lakukan kemungkinan adanya obstruksi jalan nafas. Biasanya pada frekuensi nafas buatan dilakukan untuk bayi kurang dari 8 tahun itu 20 kali per menit. Kemudian pada neonatus itu dilakukan 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian
kita lakukan circulation, yaitu kita lakukan penilaian sirkulasi setelah 2-5 kali nafas buatan. Jika harus dilakukan nafas buatan. Kemudian tempat penilaiannya, jika bayi baru lahir kita periksa pada arteri umbilikalisnya, kemudian pada anak arteri karotis. Jika bayi yang sudah beberapa bulan, arteri brachialis. Kemudian indikasi pijat jantung pada bradikardia, itu 60 kali per menit atau henti jantung. Lokasi pemijatan itu 1/2 bagian bawah tulang dada sternum, seperti ini, dengan kedalaman pijat 1/3 tebal dada. Kemudian pada bayi pijatan dilakukan dengan teknik ibu jari atau 2 jari, telunjuk dan jari tengah seperti ini. Kemudian kedua ibu jari menekan tulang dada jika dilakukan jika menggunakan ibu jari. Jika menggunakan ibu jari seperti ini. Kedua tangan melingkari dada dan jari-jari tangan menopang bagian belakang bayi seperti ini, teknik 2 jari. Kemudian ujung jari tengah dan jari telunjuk atau jari manis dari satu tangan digunakan untuk menekan tulang dada. Kemudian tangan yang lain digunakan untuk menopang bagian belakang bayi. Anak 8 tahun dengan pangkal telapak tangan, anak kurang dari 8 tahun, pangkal telapak tangan terbuka dan dibantu dengan tangan yang satu di atasnya. Kemudian frekuensi pemijatan, bayi dan anak dilakukan selama 100 kali per menit. Kemudian pada neonatus itu 120 kali per menit. Kemudian kita koordinasi antara pijat jantung dan nafas buatan. Pada neonatus itu biasanya 3:1, dan pada anak itu 2 penolong. Jika 2 penolong 15:2, 1 penolong 30:2. Sumbatan jalan nafas, kita menilai sumbatan jalan nafasnya, teknik pukulan dan hentakan bayi dan anak kecil. Kita letakkan bayi dengan posisi tertelungkup kepala seperti ini, lebih rendah di atas lengan bawah, topang dagu dan leher dengan lengan bawah dan lutut penolong seperti ini. Kemudian tangan lainnya melakukan pukulan punggung di antara kedua tulang belikat secara hati-hati dan cepat, sebanyak 5 pukulan seperti ini, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita balikkan dan lakukan hentakan pada dada sebagaimana melakukan pijat jantung luar sebanyak 5 kali. Kemudian pada neonatus kita tidak boleh melakukan cara di atas karena hanya dilakukan dengan alat penghisap suction. Kemudian pada anak lebih besar, pukulan punggung dilakukan 5 kali dengan pangkal tangan seperti yang dilakukan tadi, pangkal tangan seperti ini, dengan tulang belakang di antara kedua tulang belikat. Jika memungkinkan kita rendahkan kepala di bawah dada. Kemudian kita hentakkan atau Heimlich maneuver dari abdominal thrust untuk anak-anak seperti ini dari belakang. Kemudian penolong berdiri belakang korban. Setelah itu kita letakkan kedua tangan penolong pada perut antara pusat dan prosesus xiphioideusnya. Kemudian tekanlah ke arah abdomen atas jika terjadi hentakan cepat 3-5 kali. Dan kita hentikan perut, tidak boleh dilakukan pada neonatus atau bayi. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.